Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1631 sampai tahun 1635. Klan iblis menyerang. Hari baru telah tiba, dan istana surgawi sedang berjalan lancar. Lebih banyak batu origin terus diangkut ke istana surgawi dan ditumpuk ke pegunungan yang menjulang tinggi, satu di samping yang lain. Ervin memenuhi harapan dan mencoba yang terbaik untuk membangun istana surgawi menjadi kerajaan uang. Kapanpun dia punya waktu luang, tanpa sadar dia akan melihat gunung peri jauh di dalam pegunungan, tempat Charlie berada. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan membantumu melindungi istana surgawi. Ervin diam-diam memutuskan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Guru, bisakah Paman Charlie bertahan sampai kembali ke Manchu? Ernie bertanya dengan suara rendah. Ervin yang selama ini diam semakin terdiam. Kondisi Charlie sangat buruk sehingga dia tidak tahu kapan akan kembali ke Manchu, dan dia tidak tahu apakah Charlie dapat bertahan sampai hari itu. Sambil menghela nafas, dia mengambil buku rekening itu lagi, karena kumpulan batu origin lainnya masuk dan dia perlu menuliskannya. Dengan cara ini, siang dan malam bergantian, dan 9 hari berlalu dengan tenang. Hingga hari ke-10, Charlie yang sedang tertidur di kolam roh perlahan membuka matanya keruh dan kusam. Hampir tersesat, di tepi kolam renang, Ruotian Suzaku juga membuka matanya, tampak pucat tapi baik-baik saja. Teknik abadi dari Jalan Kaisar, mimpi kembali ke zaman dahulu. Tampaknya senior juga telah menerima keberuntungan dalam 100 tahun terakhir. Charlie berjalan keluar dari kolam spiritual. Napasnya tertekan, dan energinya kematian melonjak. Mimpi yang berlangsung terlalu lama selalu tidak benar. Ruotian Suzaku tersenyum dan melambaikan tangannya terus-menerus untuk menghilangkan aura mematikan Charlie. Metode ini begitu mendalam dan mendalam sehingga sulit bagi generasi muda untuk memahaminya. Suatu hari nanti, Anda akan mengerti. Ruotian Suzaku perlahan menghilang, kata-katanya yang halus penuh makna yang dalam. Charlie melihat sekilas dan langsung berlari menuruni gunung. Berjalan di jalur pegunungan, dia merasa sedikit linglung. Setelah berubah menjadi manusia fana, dia tidak dapat lagi merasakan energi spiritual apapun. Ini membuatnya teringat masa lalu, ketika dia masih manusia fana, dan 300 tahun ini hanyalah mimpi. Ini harus menjadi reinkarnasi antara manusia dan makhluk abadi, reinkarnasi dalam lingkaran, dan kembali ke titik awal. Perbedaan dari masa lalu adalah ketika dia menjadi manusia fana, dia tidak lagi memandang tinggi keabadian, dan hatinya setenang air. Setelah sungguh-sungguh mengalaminya, barulah kita sadar bahwa jalan menuju keabadian sama saja dengan jalan menuju manusia, sama-sama penuh penderitaan dan berakhir pada tumpukan ketiadaan. Wah, kamu akhirnya bangun. Sambil berjalan, Ervin berlari sambil memutar tubuh gemuknya. Kamu mendapat banyak uang, kata Charlie sambil sedikit tersenyum. Ayo, lihat di sana, Ervin Yuan menunjuk ke satu sisi. Charlie mendongak dan melihat pegunungan yang terbuat dari batu origin, yang membuat matanya terpesona. Jumlahnya tidak terhitung, dan cukup untuk mendukung formasi sihir Istana Surgawi, yang akan menjadi modal paling menguntungkan dari Istana Surgawi. Pulihkan diri dengan damai dan jangan khawatir tentang hal-hal di Istana Surgawi. Ervin menepuk Charlie, kita memiliki segalanya. Ada begitu banyak talenta di Istana Surgawi, saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Kali ini saya sungguh merasa tidak berdaya. Charlie tersenyum dan berkata, sebuah kristal memori diberikan kepada Ervin. Ervin mengambil kristal memori dan mengarahkannya, dan semua gambar yang tercetak di dalamnya terserap. Lalu, mata orang ini berkaca-kaca. Di dalam kristal memori, terdapat sosok Rosie, dengan pakaian putih dan rambut putih, serta wajah kuyu yang menawan. Tidak akan butuh waktu lama. Charlie menyerahkan tas penyimpanan dengan potongan kristal memori yang bertumpuk di dalamnya. Ini adalah jejak Ruotian Suzaku, penuh dengan gambar Manchu. Aku akan segera menggosoknya. Ervin sangat bersemangat hingga dia menyeka air matanya dan lari sambil membawa tas penyimpanan. Pemandangan dari kampung halaman Manchu adalah yang paling berharga. Ada begitu banyak orang di Istana Surgawi sehingga mereka bahkan bermimpi untuk melihatnya. Segera, tirai air besar muncul di langit di atas Istana Surgawi. Di tirai air, yang terwujud adalah Manchu Agung saat ini, gunung dan sungai besar,
10 kaisar Manchu Agung berdiri di sana, dan para biksu istana surgawi disusun dalam formasi persegi, dengan momentum yang megah. Para biksu di istana surgawi semuanya memandang ke atas, dengan air mata berkaca-kaca. Melalui tirai air besar, Anda dapat dengan jelas melihat bunga, rumput, pepohonan, gunung dan sungai, istana, dan Anda juga dapat melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Kakak, aku melihat kota alkimia. Lilian melompat dengan penuh semangat dan menunjuk dengan penuh semangat ke sudut tirai air. Aku juga melihatnya. Mata Nadia dipenuhi kabut. Apakah itu Chelsea dan Caroline? Salman Haotian dan Heather juga menonton, dan melihat Caroline, Chelsea, Greg dan Robert, serta anak-anak mereka, di masa jayanya. Kita sekarang adalah kakek nenek. Salman Haotian memegang tangan Heather dan tersenyum. Sekte Bulan Sabit, itu Sekte Bulan Sabit. Nuada tersedak, memandang dengan rakus ke pegunungan peri di sekitarnya, dan pada para tetua serta murid dari Sekte Bulan Sabit. Trevor, wanita jalang Trevor itu masih hidup, umpat Bradley sambil menitikkan air mata. Aku mati di tanah itu saat itu. Yogi memegang tangan Mariana dan menunjuk ke kejauhan. Kampung halamanmu sangat indah. Mariana tersenyum. Ayah, tubuh para keturunan kaisar gemetar. Mereka disegel di kehidupan sebelumnya dan telah mengalami 6 reinkarnasi. Kamu masih sama marahnya seperti sebelumnya. Mata kelima Raja Manchu penuh dengan nostalgia. Melihat musuh-musuh masa lalu setelah bertahun-tahun tanpa akhir, orang dapat membayangkan keadaan pikiran. Apakah itu 9 Kaisar Manchu? Mata banyak orang berbinar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Kaisar Manchu. Wanita yang berdiri di samping 9 Kaisar tampak begitu akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga Kaisar Manchu Agung. Para biksu di istana surgawi menangis dan tertawa, dan sangat gembira sehingga mereka ingin segera masuk ke dalam gambar dan merangkul kampung halaman mereka yang hilang. Tempat apa itu? Di puncak gunung, Dewi 9 Kaisar kecil menggaruk kepala mereka, mengapa mereka menangis? Seharusnya itu adalah kampung halaman istana surgawi. Tao tua, aku mengenalinya. Gadis suci utara mengalihkan pandangannya dan melihat ke samping ke arah Tao Xian di sampingnya. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Keluarga lamaku ada di kampung halaman Charlie. Tao Xian menghela nafas sambil mengelus jenggotnya. Jadi, Charlie masih bisa diselamatkan. Siapa yang tahu? Tao Xian meletakkan tangannya di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Charlie yang sedang berjalan pergi. Semua orang memperhatikan, tapi dialah satu-satunya yang berjalan dengan tenang. Dia sepertinya tidak memperhatikan jalan dan hampir tersandung beberapa kali. Ada 1 atau 2 pohon dan beberapa batu padat, tapi dia tetap menabraknya. Simone mengerutkan kening, turun dari puncak gunung, dan menyusul Charlie. Charlie tidak menyadarinya dan masih tersandung. Bukan karena dia tidak melihat ke jalan, tapi penglihatannya berangsur-angsur berubah menjadi kegelapan yang kabur, dan dia semakin mendekati kebutaan. Rahasia langit berevolusi dan menelannya menjadi manusia fana. Setelah menjelma menjadi manusia fana, matanya lambat laun akan menjadi buta, sama seperti Austin Zhou di masa lalu yang menjadi orang buta. Saat dia berjalan, dia tersandung lagi. Gadis suci Utata tidak tahan lagi dan meraih Charlie, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak melihat ke jalan di lorong? Ada apa denganmu? Apakah kamu diam-diam mengikutiku? Aku khawatir kamu akan bunuh diri, jadi aku akan mengikutimu diam-diam. Simone membantu Charlie, takut dia akan menabrak pohon itu lagi secara tidak sengaja. Pikiranmu sangat halus. Charlie tidak mengelak. Penglihatannya menurun, jadi bagus jika ada seseorang yang mendukungnya. Aku mendukungmu seperti ini, istrimu tidak akan memukulku, kan? Gadis suci utara terbatuk-batuk, tak lupa melirik ke arah Yasmin dan yang lainnya tak jauh dari situ. Kamu sangat kuat, mereka tidak bisa mengalahkanmu. Ada terlalu banyak orang. Jika mereka semua datang, aku yang akan dipukuli, kata Simone, membantu Charlie melangkah ke tangga batu. Kamu memarahiku dengan cara yang berbeda. Omong kosong, aku memujimu. Simone tersenyum santai dan kemudian mengganti topik pembicaraan, karena kamu tahu bahwa Raja Fuxi ada di kampung halamanmu, kenapa kamu tidak pergi mencari dia untuk menyelamatkanmu? Rumah terlalu jauh dan transportasi tidak cukup. Charlie berkata dengan santai, bahkan jika dia menyembunyikan Manchu, ini adalah rahasia. Simone mengerutkan kening. Dia tahu dari kata-kata Charlie bahwa bukan karena dia tidak pergi, tapi dia tidak bisa pergi. Mereka berdua terdiam sepanjang perjalanan menuju puncak gadis giok selangkah demi selangkah.
Charlie menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gadis suci utara merasa bosan dan sedikit mundur. Sebelum pergi, dia menatap Charlie dengan penuh arti. Dia terlalu misterius, semua orang di Istana Surgawi juga terlalu misterius, dan kampung halamannya juga diselimuti misteri. Semua ini sulit untuk dipahami dan tidak dapat diketahui alasannya. Begitu Simone pergi, Charlie, yang telah mengubur kepalanya, mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Gumpalan sinar matahari yang hangat berubah menjadi kegelapan di matanya. Itu benar, dia buta, matanya tidak memiliki cahaya, dia tidak dapat melihatnya, dan dia tidak dapat melihat dunia fana. Ekspresinya tidak senang atau sedih, dan dia tidak takut pada kegelapan. Di langit, pemandangan mancu agung di tirai air masih ada. Para biksu di Istana Surgawi menangis dan tertawa, dengan air mata di tawa mereka. Pada titik tertentu, tirai air menghilang dan malam pun tiba. Semua orang masih belum puas dan berpencar untuk melanjutkan tugasnya masing-masing, dan penuh energi. Mereka akan segera kembali ke Manchu, dan gambaran ilusi itu akan menjadi kenyataan. Orang-orang telah menantikannya selama 300 tahun, dan orang-orang tidak sabar menunggunya. Malam itu tidak damai, dan batu origin terus berdatangan. Sebuah kerajaan tidak dapat dibangun dengan uang. Uang datang setiap menit dan setiap detik, dan jumlahnya tidak terhitung. Melihat pemandangan ini, naga awan, naga bulan dan yang lainnya kembali sibuk, memberkati formasi pesona lagi, mereka kaya dan berkemauan keras. Di sini, Yasmin dan yang lainnya naik ke puncak gadis giok. Mereka sangat bersemangat di siang hari sehingga mereka melupakan Charlie dan pergi ke tempat Ruotian Suzaku, hanya untuk mengetahui bahwa Charlie telah kembali. Dari kejauhan terlihat Charlie duduk dengan kepala tertunduk, tidak bergerak, seperti patung, dengan rambut putihnya bergoyang tertiup angin, dan wajahnya ditampar berulang kali hingga menutupi separuh wajahnya. Gadis-gadis itu berkumpul dan memanggil dengan lembut, hati mereka sakit. Charlie bangun dan membuka matanya yang keruh. Untuk menyembunyikan kebutaannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit gelap, tapi dia tidak bisa melihat bintang terang. Cynthia memperhatikan petunjuknya, mengangkat tangannya dengan lembut, dan melambaikannya di depan mata Charlie dengan sedikit gemetar. Namun, mata Charlie kosong dan tidak merespon. Cynthia menutup mulutnya dan berusaha untuk tidak menangis. Yasmin dan yang lainnya juga sama, mereka bisa menahan air mata, tapi mereka tidak bisa menyembunyikannya. Charlie mereka buta, dan dia bahkan tidak melihat mereka mengenakan pakaian pernikahan atau mengangkat cadar merah mereka. Aku belum mati, kalian sudah sangat ingin berduka untukku. Charlie melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu menunduk. Charlie, ayo kita menikah. Gadis-gadis itu berlutut, bergumam pelan, selembut air. Charlie membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Gadis-gadis itu menertawakan diri mereka sendiri, meskipun Charlie buta, yang dia pikirkan adalah Safia dan Luna. Setelah malam hening, fajar datang dengan tenang. Di puncak gadis giok banyak sekali terdapat sosok-sosok yang semuanya merupakan sosok wanita cantik. Itu adalah Yasmin dan yang lainnya, semuanya sibuk, atau lebih tepatnya membuat sarapan. Adapun sarapan ini, sudah jelas bahwa itu dibuat untuk Charlie. Saat sepiring makanan lezat disajikan di meja, aromanya perlahan menyebar dan memenuhi gunung peri. Orang-orang yang lewat di kaki gunung mau tidak mau mengernyitkan hidung. Ada orang yang melihat ke setiap puncak gunung, dan mereka dapat melihat dengan jelas. Siapa sangka banyak wanita tak tertandingi yang juga memasak makanan untuk manusia fana. Pemandangan itu memang memanjakan mata. Saat dia meratapi, dia lebih banyak menghela nafas untuk Charlie. Charlie bangun dan mencium aroma nasi saat dia membuka matanya. Sekarang dia adalah makhluk fana, tidak ada bandingannya dengan makhluk abadi. Dia akan lapar jika dia tidak makan, dan perutnya sudah keroncongan. Tuan, ini waktunya makan. Yasmin tersenyum, membantu Charlie dan duduk di meja makan. Sejujurnya, aku masih terbiasa memanggilku Charlie. Charlie tertawa datar, dan dia sedikit bingung dengan memanggilku suami. Maafkan aku. Yasmin menyodorkan sumpitnya kepada Charlie, malam ini, kita akan mengadakan pernikahan. Aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Charlie mencari-cari mangkuk itu dan membenamkan dirinya dalam menarik nasi. Kata-katanya membuat gadis-gadis itu terkikik. Apakah itu Harmony atau Sylvia? Mereka semua melepaskan sikap cadangan mereka saat ini dan mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya.
Charlie sudah buta dan sayang sekali mereka tidak bisa lagi melihat mereka mengenakan pakaian pernikahan. Mereka tidak ingin menyesal menjadi pengantinnya sebelum Charlie meninggal. Puncak Gadis Giok adalah tempat yang hangat, dan wanita tak tertandingi seperti istri yang lembut, menjaga kebahagiaan mereka. Setelah makan, Charlie duduk, memegang kayu di satu tangan dan pisau ukir di tangan lainnya, dan mengukir ukiran kayu tersebut. Gadis-gadis itu duduk-duduk, memegang dagu dengan tangan, mata indah mereka selembut air, dan mereka mabuk dan kabur. Charlie berbicara tentang peristiwa masa lalu, masing-masing adalah sebuah cerita, seperti orang tua yang menceritakannya kepada generasi mendatang. Dia menghabiskan 10 hari berikutnya seperti ini. Para gadis juga memainkan peran sebagai istri dengan sangat kompeten. Kecuali kamar pengantin, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Puncak Gadis Giok tampaknya telah menjadi area terlarang, dan semua orang diam-diam memahaminya, dan tidak ada yang datang untuk mengganggu kehangatan langka ini. Aku sangat berharap Charlie dan yang lainnya bisa terus seperti ini. Dewi ke-9 Kaisar kecil mengerucutkan bibirnya ke gunung sebelah. Tuan, saya akan memasak untuk Anda juga. Dewi Roh memegang lengan putra mahkota klan naga, matanya yang indah bersinar, dan dia tersenyum manis. Ada apa denganmu? Putra Dewa Penyihir langsung menyerah dan menarik Dewi Roh, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah untukku. Aku akan memberikan 2 kilogram racun arsenik padamu dan mencekikmu sampai mati. Aku rela tersedak sampai mati. Putra Dewa Klan Penyihir menggelengkan kepalanya, tetapi dicubit oleh Dewi Klan kuno dan menyeringai. Pangeran Unicorn, bisakah kamu pulang? Di sini, Pangeran Kura-Kura Hitam, Pangeran Naga Hijau dan Pangeran Macan Putih semua memandang Kaisar Selatan dengan wajah gelap. Aku memprovokasimu. Kaisar Selatan melirik ketiga idiot itu. Kamu menculik jiwa Putri Phoenix Api, kamu tipikal perempuan jalang. Wajah mereka bertiga menjadi lebih gelap, dan mereka hampir membawa pria itu pergi. Begitu Kaisar Selatan selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan yang berkabut. Bukan hanya dia, tapi juga putra mahkota klan naga dan yang lainnya, Pangeran Kura-Kura Hitam dan yang lainnya, serta para biksu Istana Surgawi, semuanya melihat ke kejauhan secara kolektif. Tapi saya melihat sisi langit bergoyang dengan gemuruh, dan energi iblis yang mengepul melonjak dan berguling, berkumpul di lautan luas, menelan langit dan bumi, dan menutupi seluruh langit dalam kegelapan. Sebuah klan besar telah keluar dari pengasingan. Gadis Suci Utara bergumam. Seharusnya itu klan iblis. Kaisar Selatan hanya bisa mengerutkan kening. Jika seperti yang dikatakan Charlie, klan besar pertama yang keluar dari pengasingan adalah musuh Istana Surgawi. Putra mahkota klan naga menarik napas dalam-dalam. Di puncak Gadis Giok, Charlie telah berdiri, menginjak api peri, dan naik ke langit virtual. Meskipun dia buta, dia masih melihat ke sana. Gadis-gadis itu berada di belakang, berdiri di sampingnya, dengan ekspresi dingin. Kehangatan yang langka akan dirusak oleh terbukanya segel klan iblis. Sangga penghalang dan buat seluruh pasukan waspada. Charlie berbicara, suara fananya juga memiliki keagungan dan kata-katanya nyaring. Segera, penghalang pelindung Istana Surgawi terbuka, menutupi gunung Istana Surgawi lapis demi lapis, menjaganya dengan ketat. Kemudian, formasi serangan dibuka satu demi satu. Semuanya adalah formasi pembunuh langit virtual dengan kekuatan luar biasa. Baik itu penghalang pelindung atau formasi serangan, semuanya ditumpuk dengan batu origin untuk mempertahankan konsumsi yang besar. Semua orang mengenakan baju besi, mengeluarkan pedang pembunuh mereka, dan memegang pedang mereka, dan energi jahat yang dingin melonjak. Mereka semua tahu bahwa akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Klan Iblis, salah satu dari 9 klan kuno, adalah raksasa di zaman kuno. Klan ini pernah memiliki kaisar agung dan mewarisi keabadian. Yang terpenting klan ini memiliki senjata kekaisaran, yaitu senjata sakti yang dapat menghancurkan langit dan bumi, sekali dikorbankan pasti akan menghancurkan langit dan bumi, dan kemungkinan besar akan menimbulkan malapetaka. Namun, ras semacam ini memusuhi Istana Surgawi. Jika segelnya terbuka kali ini, mereka pasti akan mencari penyelesaian dengan Istana Surgawi. Xuan Huang terkejut, mengikuti suara gemuruh, melihat ke arah itu. Yang pertama membuka segelnya sebenarnya adalah klan iblis dari 9 klan kuno. Para biksu yang lebih tua mengelus janggut mereka dan menghela nafas. Istana Surgawi akan mendapat masalah. Klan iblis memiliki senjata kaisar tertinggi. Apakah mereka berani bertarung atau tidak, masih belum pasti.
Istana surgawi didukung oleh surga Su, dan klan iblis harus mempertimbangkannya juga. Segelnya terbuka, segelnya terbuka. Di gunung spiritual di gurun barat, Cecilia menjadi gila karena kegembiraan. Wajah yang seharusnya berbelas kasih mengungkapkan senyuman sinis, yang menakutkan. Setelah klan iblis membuka segelnya, klan Phoenix akan segera aman. Dia tidak lagi harus bersembunyi di gunung spiritual, tetapi bisa membalas dendam dengan tidak hati-hati. Mungkin, klan iblis dapat menghancurkan istana surgawi tanpa menunggu klan Phoenix-nya membuka segelnya, dan hanya senjata kekaisaran dengan level yang sama yang dapat menahannya. Jelas sekali, tidak ada senjata kekaisaran di istana surgawi. Tidak akan sulit bagi klan iblis untuk memobilisasi senjata kekaisaran dan menjatuhkan istana surgawi. Mati, mati, Cecilia menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, hampir menjadi gila, menunjukkan wajah jahatnya. Sebelum dia melihat pertempuran itu, dia sepertinya telah melihat segunung mayat dan lautan darah. Di bawah perhatian semua orang, gunung peri yang megah terletak di wilayah tengah, mengguncang bumi. Itu adalah gunung peri dari klan iblis, yang ditutupi oleh energi iblis. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan supernatural yang besar tidak dapat dilihat, hanya karena klan iblis memiliki senjata kekaisaran, dan hukum kaisar menutupinya, sehingga mustahil untuk menembus ilusi. Gunung peri klan iblis telah stabil, formasinya sangat besar, dan penglihatan kuno terjalin dan diubah di laut iblis. Ini benar-benar raksasa. Dengan terungkapnya kekuatan kekaisaran, ia dapat menguasai dunia dan membuat hati orang bergetar. Siapa yang membunuh anakku? Raungan datang dari gunung peri, begitu dingin dan agung hingga mengguncang langit. Kata-kata ini datang dari Raja Iblis dari klan iblis, dan amarahnya mengguncang dunia. Tablet Giok Yuanshen putra Dewa Iblis telah hancur berkeping-keping lebih dari 100 tahun yang lalu, membuktikan bahwa Pangeran Iblis telah mati. Pada saat itu, klan iblis disegel tanpa daya dan tidak dapat kembali. Sekarang, segelnya telah dibuka, dan sebagai kaisar iblis dari klan iblis, dia harus membayar hutang darah sang pangeran, dan memblokir pembunuhan para dewa. Semua orang di segala arah mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh kemarahan klan iblis. Siapa yang membunuh anakku? Raja Iblis melangkah keluar dari gunung peri dan menguasai 9 langit, menghadap ke segala arah. Dia seperti raja di dunia langsung padanya. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Jika dia berbicara terlalu banyak, dia pasti akan menyinggung surga. Itu Charlie, istana surgawi. Mereka tidak menjawab, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang menjawab, dan mereka berteriak, dan ada banyak orang, seperti air pasang. Itu adalah sekumpulan sosok gelap, datang dari Cakrawala. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa mereka adalah tentara istana Taiking, dinasti ilahi Yuhua, dan kota tertinggi. Setelah mengetahui bahwa klan iblis telah dibuka segelnya, mereka berani kembali dan bergabung dengan klan iblis untuk menghancurkan istana surgawi. Saat mereka berbicara, ketiga keluarga telah tiba, dan mereka semua membungkuk kepada Raja Iblis. Charlie dan istana surgawi lah yang membunuh pangeran klan iblis. Charlie mendengar ini dan mata kaisar iblis menyipit tajam. Nadanya sedikit terkejut, bahkan terkejut. Sebelum suku iblis menyegel dirinya, dia tahu bahwa Charlie dicari oleh ribuan suku dan dipaksa masuk ke dunia bawah. Banyak orang melihat kematian Charlie. Namun siapa sangka dia mendengar kabar bahwa tubuh suci kuno masih hidup setelah segelnya dibuka 100 tahun kemudian. Ini sangat mengejutkan. Bagaimana dunia bawah ada? Tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan masuk ke neraka, tetapi tubuh suci kuno benar-benar keluar dalam keadaan hidup. Tolong juga minta Kaisar Iblis untuk melihatnya. Ketika Kaisar Iblis terkejut, guru suci dari 3 keluarga mengirimkan sinar kesadaran spiritual. Dalam kesadaran spiritual itu, banyak peristiwa besar selama 100 tahun terakhir diintegrasikan, semuanya berhubungan dengan Charlie, termasuk istana surgawi. Raja Iblis memejamkan matanya sedikit, dan melihat pemandangan mengerikan dalam kesadarannya, pertempuran di gurun barat, pertumpahan darah di kaki Gunung Zutian, Xiang dibantai, gunung spiritual diangkat, senjata kekaisaran melarikan diri, bencana Sakyamuni, dan tubuh suci kuno ditekan ke Gunung Wuzi. Satu demi satu, orang tidak percaya. Namun yang paling mengejutkannya adalah 50 juta biksu. Itu adalah pasukan biksu yang sangat besar, 50 juta di antaranya berlutut bersama. Istana Surgawi Mancu Agung. Kaisar Iblis melihat jauh ke arah surga Su, dan sepertinya bisa melihat gunung peri di Istana Surgawi melalui kabut.
Dia berani membangun gerbang dewa di luar surga Su, tetapi tidak membuat marah daerah terlarang. Untuk sesaat, dia sangat bingung tentang identitas Charlie, siapa dia dan rahasia apa yang dia sembunyikan. Yang mulia, buatlah keputusan untuk kami. Guru suci dari 3 keluarga menangis, nadanya penuh kesedihan dan kemarahan, dan matanya penuh dengan keluhan. Kemarilah, perintahkan pasukanmu. Teriakan Raja Iblis bergema di langit. Segera, roh jahat dari gunung peri klan iblis melonjak ke langit, dan lautan iblis melonjak, bergulung dalam sosok manusia hitam dan berat, menutupi langit dan bumi. Pasukan biksu klan iblis sangat besar, dan momentum gabungan mereka membuat langit bergetar dengan gemuruh. Langit dan bumi pucat, dan lautan iblis yang menutupi langit sepenuhnya tertutup. Para biksu dari segala arah ketakutan dan mundur. Ada terlalu banyak anggota klan iblis dan momentum mereka terlalu kuat, bahkan tingkat kuasi Kaisar Agung harus menghindari mereka. Raja Iblis bergerak, berjalan melintasi langit, dan langsung menuju surga Su. Di belakangnya, pasukan iblis sangat banyak, memegang senjata perang dan mengendarai kereta kuno, seolah-olah mereka akan menaklukkan seluruh alam. Istana Taiking, dinasti Yuhua dan kota tertinggi juga mengikuti. Dengan dukungan dari klan iblis, mereka sangat percaya diri. Cepat, cepat, cepat. Sejumlah besar biksu dari segala penjuru bersorak dan menyusul. Akan ada acara besar di wilayah tengah. Langit dipenuhi awan dan kabut, dan tertutup oleh formasi. Setiap puncak gunung penuh dengan sosok, semuanya mengenakan baju besi, dan bendera pertempuran Istana Surgawi Manchu Agung berkibar ke langit. Charlie berdiri di langit di atas awan api peri. Pakaian putih, rambut putih, dan janggut putihnya berkibar tertiup angin. Matanya yang buta memandang ke kejauhan, keruh dan tenang. Sekalipun ia manusia fana, meski buta, meski sudah sangat tua, punggungnya tetap megah bagaikan monumen. Pandangan ke belakang itulah yang membuat para biksu di Istana Surgawi tidak takut. Lebih dari 300 tahun yang lalu, mereka mengikuti angka itu dan menyerang seluruh pasukan, membunuh dari Manchu Selatan hingga Changyuan di utara. Dia adalah Charlie Ye, dan dia juga merupakan cahaya penuntun, menyinari jalan di depan. Charlie, kamu akan menggendong kami sampai kembali Manchu, kan? Gumam Yasmin pelakembalian kelembutan seorang wanita. Ya, Charlie tersenyum pada perubahan hidup, suaranya serak. Mereka datang. Carter Xiao berkata dengan ringan dan melihat ke luar gunung. Semua orang di Istana Surgawi mengangkat kepala dan melihat dengan cermat. Saat hari itu terhubung dengan bumi, lautan iblis yang bergulung telah menelan langit dan bumi. Ketika mereka tiba, langit dan bumi berubah menjadi kegelapan setiap inci. 100.000 kaki jauhnya, pasukan iblis terbentuk dan membentuk formasi biksu, berjumlah jutaan. Charlie, keluarlah. Seorang jenderal dewa klan iblis berteriak dengan marah. Ada 50 juta biksu di Manchu. Jika Anda tidak menerimanya, datang dan lakukanlah. Nuadalah yang menjawab, dan suaranya mengguncang langit dan bumi. Mencari kematian. Jenderal Dewa Klan Iblis tiba-tiba mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke langit, menerobos penghalang pelindung dalam satu gerakan. Namun, sebelum pedangnya jatuh, dia dihentikan oleh Raja Iblis dengan lambaian tangannya. Kaisar Iblis menyipitkan matanya sedikit dan menatap Istana Surgawi dan Surga Su. Dia tidak takut pada Istana Surgawi, tapi Surga Su. Reputasi jahat dari area terlarang Surga Su sama kuatnya dengan langit yang bahkan ditakuti oleh klan Iblis. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Agung klan Iblis mewariskan ajaran tanpa Tuhan, semua keturunan klan Iblis tidak boleh main-main dengan Surga Su. Warisan ini telah diikuti oleh klan Iblis hingga hari ini dan tidak pernah dilanggar. Bahkan Kaisar Agung pun sangat takut. Kaisar Iblis dapat membayangkan betapa menakutkannya Surga Su, dan dia adalah eksistensi yang tidak boleh terprovokasi. Namun, Istana Surgawi dibangun tepat di pintu masuk area terlarang. Situasi ini sangat memalukan, dan dia tidak yakin apakah Surga Su akan melakukan intervensi. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis menoleh dan menatap Guru Suci Taiking, Guru Suci Yuhua, dan Guru Suci tertinggi. Kalian, serang dulu. Kami. Ketiga guru suci semuanya mengubah ekspresi mereka dan mundur tanpa sadar. Kaisar Iblis takut dengan area terlarang dan ingin menguji air dengan mereka bertiga, yaitu mereka akan digunakan sebagai umpan meriam. Klan Iblisku akan menjadi pendukung kuatmu, kata Raja Iblis ringan, kata-katanya penuh dengan keagungan tertinggi. Masih belum pergi, tegur Jenderal Dewa Klan Iblis dengan suara dingin. Wajah para guru suci dari 3 tanah suci berubah menjadi jelek. Klan Iblis takut dengan wilayah terlarang Surga Su, dan mereka tidak sama.
Jika mereka marah, itu akan menjadi bencana. Pergilah dengan cepat. Banyak raja suci dari suku iblis juga berteriak serempak. Pedang pertarungan dan pedang pembunuh di tangan mereka sudah mengungkapkan niat membunuh, yang artinya, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Pergilah, kami akan pergi. Ketiga guru suci mengertakkan gigi dan melangkah maju. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah, mereka akan dihancurkan oleh klan iblis di saat berikutnya. Saat ini, tiga tanah suci mengerti apa artinya menyesal. Mereka hanya menunggu untuk pamer dan berpura-pura menjadi keren. Kali ini, mereka digunakan sebagai tombak oleh klan iblis. Melihat adegan ini, para penonton dari segala arah tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah penggali yang baik, kubur saja dirimu sekalian. Setelah area terlarang dibungkam, pasukan klan iblis akan berkerumun. Bagaimana kita bisa menghentikan pasukan klan iblis jika kita bahkan tidak memiliki raja kuasi suci? Jangan lupa, klan iblis juga memiliki senjata kaisar. Di tengah diskusi, hampir 1 juta orang dari Istana Taikang, yang tertinggi kota dan dinasti ilahi Yuhua, mereka melangkah maju dengan hati-hati, tidak berani mengambil langkah lebih cepat dan mengambil setiap langkah dengan rasa takut karena takut dikacaukan. Saat merela berjalan pergi, mereka tiba-tiba mendengar suara batuk yang melegakan tenggorokan dari surga Su. Batuk ini tidak masalah, tapi membuat orang takut sampai ingin buang air kecil. Saat tubuh semua orang menegang, terdengar suara bersin lagi yang membuat seluruh tubuh gemetar dan hampir menangis saat itu juga. Suara ini juga datang dari surga Su, dan bersin datang dari pihak yang mendominasi. Bersinnya tak jadi masalah, keinginan untuk buang air kecil langsung berubah menjadi urin. Meski batuknya tidak keras, namun seperti guntur abadi, dan bersinnya, meski ringan, menggetarkan hati semua orang. Tidak peduli itu para biksu dari 3 keluarga, klan iblis, atau penonton dari segala arah, mereka semua merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka saat ini. Apa yang terjadi? Tenggorokanku agak kering. Aku mungkin merokok terlalu banyak. Di langit, hukuman surga berjongkok di atas batu, memegang batang rokok di satu tangan, dan meniupkan lingkaran asap dalam-dalam. Aku pasti masuk angin. Aku semakin tua, dan tubuhku lelah. Kehancuran dunia berjongkok di samping hukuman surga, menggosok hidungnya tanpa henti, dengan ekspresi serius di wajahnya. Terima kasih, senior. Charlie dengan tulus berterima kasih. Batuk dan bersin datang pada saat yang tepat dan cukup mengejutkannya. Mereka mengetahuinya secara diam-diam, tetapi orang-orang di luar gunung tidak tenang. Saya tidak batuk di pagi hari, saya tidak batuk di malam hari, tetapi saya batuk saat ini. Saya tidak bersin di pagi hari, saya tidak bersin di malam hari, tetapi saya bersin saat ini. Ini adalah sebuah sinyal dari surga Su. Orang-orang dari segala penjuru mau tidak mau harus mundur. Selalu ada perasaan akan datangnya bencana. Klan iblis dan dewa semuanya bergantung pada Kaisar Iblis, dan dia perlu membuat keputusan tentang masalah ini. Raja Iblis mengerutkan kening dan menatap tajam ke area terlarang surga Su. Tentu saja, batuk dan bersin di area terlarang bukanlah suatu kebetulan. Sekali lagi, dia dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya tentang saat tubuh semua orang dan apa hubungan keduanya. Dia sedikit terjebak pada seekor harimau, apakah akan menyerang atau tidak. Bang! Saat dia ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Lalu terdengar bunyi gedebuk, pelan dan berirama. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Mungkin tubuhnya begitu berat sehingga setiap kakinya mendarat, langit berdengung dan langit dan bumi bergetar. Orang-orang kuasi Kaisar Agung, dari segala arah terkejut dan melihat ke satu sisi. Tapi saya melihat sosok datang dari cakrawala yang jauh. Itu adalah seorang lelaki tua. Aura iblis mengepul dan menimbulkan kekacauan di langit. Itu adalah seorang biksu yang kuat, dengan jubah yang garang, kuasi Kaisar Agung yang perkasa, dan sepasang mata iblis yang memikat dunia. Orang ini bukanlah orang yang sederhana, dia adalah leluhur klan iblis setingkat kaisar. Melihat kedatangannya, Kaisar Iblis yang sedang menunggangi harimau dan tidak bisa turun, tiba-tiba menjadi energi. Aku tidak akan meniup terompet bersamamu, aku bisa menendang 10 dari mereka sampai mati dengan satu tendangan. Di langit, hukuman surga memegang batang rokok dan menjatuhkan abunya ke batu. Jika kamu berani memasuki surga Su, tampar dia sampai mati. Kehancuran dunia sedang memegang labu anggur, hidungnya bergerak-gerak, dan dia ingin bersin. Kita semua telah melihat Kaisar Agung,
mengapa kamu berpura-pura menjadi begitu hebat? Biksu Istana Surgawi melirik leluhur klan iblis dan tidak takut padanya. Di bawah perhatian semua orang, leluhur kuasi Kaisar Agung dari klan iblis duduk dan menatap ke arah surga Su. Ini adalah dendam antara klan iblis dan Istana Surgawi. Saya harap sesama penganut Tao di area terlarang tidak akan terlibat. Dia berdiri selama beberapa saat, menghadap ke langit dan bumi, seperti seorang raja, sepasang mata kuno, membawa keagungan tertinggi. Surga Su tidak menanggapi kata-katanya. Hukuman surga dan kehancuran dunia sedang merokok dan minum, dan mereka tidak memperhatikan orang ini. Bahkan Kaisar Agung pun takut pada kami. Anda, seorang kuasi Kaisar Agung, tidak seperti bawang atau sapi. Namun, mereka tidak menanggapi. Dari sudut pandang semua pihak, semua orang mengira surga Su takut pada klan iblis dan tidak berani mengatakan apapun. Bahkan suku iblis pun berpikir demikian, dan mereka menjadi sangat marah sehingga mereka mengangkat senjata tinggi-tinggi dan berteriak seperti guntur. Nenek moyang ras iblis sedikit menegakkan punggungnya, sangat menikmati perasaan ini hingga dia hampir lepas landas. Jangan menyerang dulu. Raja Iblis menyapu para guru suci dari dinasti ilahi Yuhua, Istana Taiking, dan kota tertinggi. Surga Su sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, jadi apa yang harus kamu lakukan takut? Ketiga guru suci itu menyeka keringat dingin dan tersenyum canggung. Batuk atau bersin di area terlarang tadi membuat mereka berbalik dan lari ketakutan, dan mereka bertigalah yang berlari paling cepat. Sebagai Raja Suci yang agung, orang ini memang mengalami kerugian yang besar. Bunuh, bunuh untukku. Setelah mengatur nafas mereka, ketiga guru suci itu berteriak keras, dan suara itu mengguncang langit. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga tempat suci itu berkumpul kembali, seperti lautan hitam, bergegas menuju Gunung Peri di Istana Surgawi, mencoba menenggelamkannya. Kali ini, tungkai dan kaki mereka sangat lincah dan tidak berlari terlalu lambat. Mereka semua bertujuan untuk menyerang. Meskipun ada banyak batu origin, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Melihat pasukan ketiga keluarga yang mendekat, naga awan berdeham dan secara pribadi mengambil alih formasi pembunuhan. Mari kita lihat berapa jumlahnya. Aku akan melayaninya banyak. Nuada menyeringai dan mengambil alih formasi pembunuhan. Bertarung. Di luar gunung, teriakan terdengar, dan para biksu dari tiga keluarga mulai menyerang. Mereka menghidupkan kembali formasi serangan dan menembakkan formasi cahaya. Bersamaan dengan senjata ajaib dan kekuatan sihir rahasia, mereka menutupi langit dan bumi. Cahaya ilahi yang memenuhi langit terjalin menjadi guntur, dan gumpalan keheningan menghantam penghalang Istana Surgawi, menyebabkan suara mendengung yang mengguncang langit. Bertarung. Saat naga bulan mendesis, Istana Surgawi juga mulai bertarung. Formasi pembunuhan langit kosong bangkit kembali satu demi satu, dan cahaya ilahi pemusnahan ditembakkan satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Jumlah sinar ilahi yang dipancarkan dari surga tak terhitung banyaknya, dan kulit kepala orang-orang yang melihatnya mati rasa. Ibuku, pergilah. Ada begitu banyak formasi pembunuhan kosong tertinggi di Istana Surgawi. Para penonton dari segala arah menelan ludah mereka karena terkejut. Berapa banyak batu origin yang dibutuhkan untuk membangun formasi pembunuh dalam jumlah besar? Seseorang mendecakkan lidahnya, ini membuang-buang uang. Biksu Istana Surgawi memiliki jumlah 50 juta, dan satu orang dapat mengumpulkan 10 batu origin, yang mana adalah 500 juta. Jika kamu punya uang, bisakah kamu disengaja? Kamu meremehkan Istana Surgawi. Sekelompok rakyat jelata, kata leluhur klan iblis dengan ringan. Meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Melihat ketiga biksu itu, ekspresi mereka paling indah. Pada saat cahaya ilahi memancar dari langit, mata mereka disorot dan pupil mereka menyusut secara kolektif. Ada begitu banyak formasi pembunuhan, dan tanpa kecuali, semuanya adalah formasi pembunuhan langit kosong, yang menutupi langit dengan kehancuran. Untuk sesaat, serangan mereka mengenai penghalang Istana Surgawi, tetapi gagal mengguncang penghalang itu sama sekali. Saat berikutnya, cahaya ilahi dari Istana Surgawi memancar, membanjiri langit dan bumi. Di tempat, darah berceceran, bunga darah bermekaran, dan sosok-sosok itu berubah menjadi abu terbang. Roh dan tubuh dimusnahkan pada saat yang sama, dan bahkan jeritan pun dihilangkan. Adegan itu berdarah. Dalam satu gelombang serangan, ratusan ribu orang dari tiga keluarga terbunuh. Kabut darah beterbangan, menutupi langit dan mewarnai bumi menjadi merah. Mundur, cepat mundur, teriak guru suci dari tiga keluarga. Usai pertarungan,
mereka bertiga masih menjadi yang tercepat. Tanpa mereka memberi perintah, para biksu dari 3 keluarga melarikan diri mempertaruhkan nyawa mereka, membuang helm dan baju besi mereka, dan dikalahkan sepenuhnya. Tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini. Jika mereka terus berjuang, mereka hanya akan bersenang-senang. Dalam hal jumlah, ada kesenjangan lebih dari 40 juta antara mereka dan Istana Surgawi. Dalam hal formasi pembunuhan, ada kesenjangan yang tidak diketahui antara mereka dan Istana Surgawi. Melarikan diri, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri, jika tidak mereka akan bersama-sama masuk neraka. Istana Surgawi terlalu ganas, dan bahkan kuasi Kaisar Agung pun harus berlutut. Pukul, pukul dengan keras. Biksu di Istana Surgawi berteriak dengan marah. Jika Anda tidak bisa melawan, lari saja. Gelombang serangan kedua datang, dan semua peluru ditembakkan. Mereka dipanggil satu persatu, dan mereka yang melarikan diri dikuburkan di langit satu persatu. Formasi pembunuhan langit kosong tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki jangkauan yang luar biasa. Lebih dari 80% orang dari 3 keluarga berada dalam jangkauan tembak. Bukankah itu hanya menyebut nama mereka satu persatu, yang lebih menusuk dari ratapan hantu? Para penonton dari segala arah tidak tahan melihatnya. Ini bukanlah perang. Ini adalah pembantaian sepihak oleh Istana Surgawi Mancu Agung. Mereka semua mengeluarkan botol anggur mereka dan tidak lagi memindahkan barisan pembunuhan. Bukannya dia tidak ingin membunuh, tapi jaraknya cukup jauh dan di luar jangkauan barisan pembunuh langit kosong, jadi akan sia-sia. Adapun para beku dari 3 keluarga, bagaimana seseorang dapat menggambarkan mereka sebagai orang yang sengsara? Dari hampir 1 juta biksu, kurang dari 1.000 yang melarikan diri, dan masing-masing dari mereka terluka, dan lebih dari setengahnya berada dalam kondisi sisa jiwa. Sampah. Raja Iblis mendengus dingin, bahkan tidak repot-repot melihatnya. Hanya dengan satu kata, guru suci dari 3 keluarga tidak dapat bernapas, muncrat darah, terhuyung, dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak mampu menyinggung klan iblis. Retribusi, ini retribusi. Mereka bersembunyi dengan baik di langit berbintang, tapi mereka lari kembali dan hanya menjadi umpan meriam. Ini adalah dunia yang kuat, dengan hukum yang kejam dan peraturan yang berdarah. Aku hanya menghitung jariku. Ini yang dikatakan legenda. Di antara para biksu dari segala penjuru, ada lelaki tua lain yang mengelus janggutnya. Dia ingin tertawa tetapi tidak tertawa, penuh pertimbangan. Hampir 1 juta orang terbunuh dalam satu pertemuan. Seseorang mengeluh, kekalahan 3 tempat suci dalam pertempuran ini bukanlah hal biasa. 3 tempat suci dikalahkan, dan kebanyakan dari mereka adalah monster. Kata-kata ini keluar, terlalu banyak orang yang terprovokasi. Mereka menarik perhatian dan menyebut mereka sampah, dan mereka juga ingin melihat bagaimana klan iblis akan bertarung. Istana Surgawi, jangan takut bertempur. Kata-kata samar datang dari Gunung Peri Istana Surgawi, yang dikirim oleh Charlie dan disebarkan melalui batu transmisi suara. Dia masih berdiri di atas awan api peri, ekspresinya tidak senang atau sedih. Dia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Duel sebelumnya hanyalah pemanasan kecil. Aku telah mencium aroma tentara kekaisaran. Naga awan dan naga bulan bergumam, ekspresi mereka serius dan tidak bercanda. Benar saja, begitu mereka berdua selesai berbicara, mereka mendengar suara gemuruh, dan langit dan bumi bergetar sejauh 100.000 mil. Langit dan bumi menjadi gelap, dan cahaya peri terlihat membubung ke langit. Itu adalah pot dewa, dengan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya dewa pemusnahan, diukir dengan pola dewa kuno, dan bergema dengan suara langit dan bumi. Menatap ke langit, Anda masih dapat melihat penglihatan kuno, gunung dan sungai runtuh, bintang menghilang, segala sesuatu terlahir kembali, dan beberapa makhluk mati, menjadi keabadian dalam reinkarnasi. Begitu kuatnya, hukum cara kaisar terbang, menindas langit dan bumi, dan gumpalan ki yang mengalir keluar seberat gunung. Kekuatan kekaisaran Dao tertinggi berkembang, membentuk riak, seperti tangan tak kasat mata, menyapu pegunungan dan sungai, menutupi daratan luas di dataran. Kemanapun ia lewat, angin berhenti bertiup, dedaunan yang berguguran membeku di udara, dan bahkan lingkaran waktu tahunan pun ikut membeku. Di langit yang redup, tidak ada cahaya lain, hanya pot dewa yang tergantung, seperti matahari yang cerah, menyinari dunia. Panci penekan surga senjata kaisar klan iblis. Para biksu tua berbicara dengan gemetar dan tampak pucat, seolah-olah mereka mengenali senjata kekaisaran.
Sangat kuat. Kaki biksu muda itu gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak. Kaisar Agung Klan Iblis juga merupakan simbol suatu zaman. Dia tak terkalahkan di surga, mengendalikan semua roh, dan merupakan eksistensi yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Di zaman kuno, para kaisar agung berdiri di puncak Tao, dan senjata kekaisaran kelahiran mereka begitu kuat sehingga dapat menghancurkan langit dan bumi. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, saya melihat panci penekan surga lagi pada kesempatan seperti itu. Hukuman surga juga melihat ke atas, mata lamanya dipenuhi dengan nostalgia kuno, seolah-olah dia sedang mengingat masa di masa lalu. Saya samar-samar ingat bahwa ketika Kaisar Iblis datang ke surga Su, dia seperti seorang sarjana, duduk di hadapan Raja Surga, berbicara tentang kitab suci dan Taoisme selama 3 hari. Kehancuran dunia bergumam, saya tidak tahu berapa tahun telah lewat. Siapa sangka hukuman surga dan kehancuran dunia masih bersama iblis itu. Setelah Kaisar meminum anggur, keterkejutan Kaisar masih tergambar jelas di benaknya, dan dia tidak pernah melupakannya hingga hari ini. Siapa sangka setelah semua perubahan di dunia, keturunan Kaisar Iblis justru akan membawa panci penekan surga dan memamerkan kekuatan mereka di langit. Keduanya menghela nafas, mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke arah istana surgawi. Mata mereka tertuju pada Charlie. Punggung suram itu seperti sebuah monumen, dan mereka tidak pernah melihat ke atas dari awal sampai akhir. Dia tidak perlu mengangkat kepalanya, dia telah membantai Kaisar Agung, bagaimana dia bisa membungkuk di bawah senjata kekaisaran. Tubuh suci kuno itu kuat dan kuat, sudah seperti itu sejak zaman kuno. Bukan hanya dia tidak melihatnya, tetapi semua orang di istana surgawi juga tidak melihatnya. Berjuang demi harapan melawan Kaisar Iblis surgawi adalah kebanggaan seumur hidup, jadi bagaimana jika senjata Kaisar Jidao tidak bisa menahan diri? Buka gerbang gunung dan keluarlah sendiri, dan aku akan menunggumu hidup dan mati dengan damai. Nenek moyang klan iblis berbicara, dan dia datang untuk mendominasi langit yang luas. Suaranya sehalus langit, membawa keagungan yang tak tertahankan. Matanya menawan, tapi mengabaikan segalanya, hanya menatap ke bawah ke langit, seperti menatap semut. Mari kita buka penghalangnya dulu, jawab Charlie, kata-katanya tenang dan dia tidak senang atau khawatir. Keras kepala, nenek moyang klan iblis mendengus dingin, dan segera membuat segel, menghidupkan kembali senjata kekaisaran, dan mengaktifkannya dengan kekuatan sihir yang bergulir. Panci penekan langit berdengung, kekuatan tertinggi kaisar terjalin dengan hukum kaisar, miliaran guntur berkumpul, dan kekuatan penghancur langit dan bumi tiba-tiba muncul. Penonton dari segala arah mengubah ekspresi mereka dan ingin bergerak, tetapi kaki mereka gemetar, kehilangan kesadaran, dan ada pula yang hanya gemetar. Senjata kekaisaran Jidao sangat menakutkan sehingga hanya sedikit orang yang dapat menahan serangannya. Bahkan mereka yang berada di level kuasi Kaisar Agung dapat dihancurkan secara instan. Hancurkan untukku, nenek moyang klan iblis berteriak dan menunjuk ke surga. Segera, panci penekan surga menghujani sambaran petir yang hening, yang jatuh langsung dari langit dan menghantam penghalang istana surgawi. Terdengar suara gemuruh, dan berpusat pada titik di mana guntur dan penghalang bertabrakan, sebuah lingkaran cahaya muncul, menyebar tanpa batas ke segala arah. Kemanapun lingkaran cahaya itu lewat, ruang itu terhalang dan terdistorsi. Perbukitan berubah menjadi jelaga, dan beberapa sosok terbang melintasi langit. Dunia hancur, seolah-olah dijarah oleh guntur. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa pukulan dahsyat senjata kaisar tidak menghancurkan penghalang pelindung gunung peri istana surgawi. Saya melihatnya dengan benar, para biksu dari segala arah berseru sambil memantapkan tubuh mereka, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu adalah senjata kekaisaran yang ditakdirkan oleh kaisar. Aku hampir kencing karena ketakutan. Di puncak gunung di surga, Nuada menyesap anggur dan berkumur sesudahnya. Formasi pengendali langit klan naga kuno raksasa benar-benar tak tertandingi. Putra mahkota klan naga dan pangeran naga hijau menghela nafas. Mereka berdua adalah keturunan naga leluhur prasejarah, dan mereka masih memiliki hubungan darah, jadi mereka sangat bangga. Masalahnya adalah ada begitu banyak. Queen Yu dan yang lainnya menyeringai, satu senjata kekaisaran tidak dapat menembus pertahanan ini. Bukan karena satu senjata kekaisaran tidak dapat menembus penghalang, tetapi orang yang memegang senjata kekaisaran terlalu lemah. Ia jauh dari kemampuan untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Kaisar Selatan bergumam, senjata kaisar masih perlu dimobilisasi. Charlie, kita memblokirnya. Yasmin tersenyum lembut dan melanjutkan,
membubarkan aura kematian Charlie. Charlie tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah meragukan pertahanan klan naga kuno raksasa, bahkan senjata kaisar tidak dapat menyerang mereka. Bagaimana mungkin kamu bisa menahan senjata kaisar? Di luar gunung, wajah kaisar iblis dan para dewa serta jenderal klan iblis sangat jelek. Dibandingkan dengan mereka, leluhur klan iblis jauh lebih tenang, dengan matanya yang dalam menatap penghalang pertahanan surga. Saat dia melihat, mata lamanya menyipit menjadi garis lurus. Dia adalah seorang kuasi kaisar agung, dan dia dapat melihat dengan jelas. Dia tidak hanya dapat melihat melalui sumber pertahanan istana surgawi, tetapi dia juga dapat melihat jumlah penghalang istana surgawi, satu demi satu, begitu banyak sehingga dia terkejut. Yang benar-benar mengejutkanku adalah formasi pengendali istana surgawi klan naga kuno raksasa jumlahnya sangat besar. Leluhur, kita masih bisa menyerang. Raja Iblis menoleh dan menoleh. Serang. Nenek moyang klan iblis tersenyum tipis, mengerahkan begitu banyak penghalang pelindung dan formasi serangan. Konsumsi seperti itu, saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Dia menghidupkan kembali kekuatan ilahi. Kali ini, Kaisar Iblis dan orang-orang kuat dari klan iblis juga berpartisipasi. Konsumsi mobilisasi senjata kekaisaran terlalu besar, dan bahkan level kuasi kaisar agung tidak dapat mempertahankannya. Kekuatan kaisar dari panci penekan surga muncul kembali, kekuatan ilahi agung, dan gumpalan hukum kekaisaran terwujud, terjalin dan menari dengan banyak penglihatan. Melihat pemandangan ini, para biksu dari segala penjuru buru-buru mengorbankan senjata sakti kelahiran dan kekuatan gaib pelindung tubuh mereka untuk menghindari guncangan dan akibatnya. Kedua kalinya, panci penekan surga menghujani guntur yang paling kuat. Penghalang istana surgawi bergetar, tetapi masih menstabilkan posisinya dan sekali lagi menahan senjata kekaisaran, berdiri setinggi gunung. Klan iblis tidak marah, dan terus mengaktifkan senjata kekaisaran, dan kemudian mengirimkan guntur pemusnahan, satu demi satu, masing-masing lebih mendominasi dari yang terakhir. Suara gemuruh mengguncang langit, dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi menghantam penghalang istana surgawi berulang kali, dan itu belum selesai sampai dihancurkan. Para penonton dari segala arah diam-diam menelan air liur mereka. Pertahanan istana surgawi, bagaimana bisa menahan begitu banyak pemboman oleh senjata kekaisaran? Hanya masalah waktu sebelum diledakkan. Pertahanan yang sombong pasti akan memakan banyak biaya, dan begitu batu origin tidak lagi mendukung, penghalang itu akan hancur. Langkah selanjutnya adalah pertunjukan besar. Terlalu banyak mata orang yang bersinar, 50 juta orang pasti akan luar biasa. Dia, sialan. Klan iblis memukuli darah ayam, kan? Di Gunung Peri Istana Surgawi, ada banyak kutukan, dan sangat menyakitkan melihat tumpukan batu origin menjadi dikonsumsi. Itu semua adalah uang. Jangan aktifkan formasi serangan lagi. Kata-kata Charlie menyebar ke seluruh Gunung Peri, simpan batu origin dan gunakan untuk melindungi penghalang. Baiklah, biksu Istana Surgawi tersenyum. Berapa lama batu origin di Istana Surgawi saat ini dapat mendukung penghalang pelindung? Charlie menoleh dan menatap Ervin dengan matanya yang buta. Setidaknya sebulan. Ervin meluruskan kerah bajunya, masih ada aliran batu origin yang datang. Selama bisnis berlanjut, akan ada banyak batu origin. Jangan khawatir tentang uang. Dalam pertempuran adalah tentang gesekan, jangan lengah. Pada saat-saat kritis, aku, Tuan Xiong, masih sangat bisa diandalkan. Kamu tidak perlu khawatir. Naga awan mengangkat telinganya. Kekuatan senjata kekaisaran tidak lebih besar dari kita. Kita bisa melawan mereka dengan upaya seperti itu. Selain itu, satu senjata kaisar tidak dapat menghancurkan pertahanan istana surgawi. Setidaknya 3 senjata kaisar dapat mengancam kita. Naga Bulan Wu berkata, kepada kaisar, saya memiliki pikiran yang jernih. Charlie tersenyum, berbalik, dan melihat keluar gunung dengan matanya yang redup. Monster-monster kuat dari klan iblis masih membombardir, masing-masing melolong dengan keras. Bukannya mereka diberi darah, tapi seolah-olah mereka telah mengambil bubuk mesiu. Setiap kali terjadi pemboman, dunia terguncang. Apa yang disebut ruang angkasa telah lama runtuh, dan dunia berubah menjadi kekacauan. Kekuatan dominan klan iblis terungkap, dan para biksu dari segala arah memperhatikan dengan seksama. Ada beberapa pelacur yang ingin melihat penghalang di istana surga dipatahkan, dan ingin melihat kedua kekuatan berperang. Akibatnya, satu pihak bertahan dan pihak lainnya menyerang sehingga menyebabkan bumi hancur.
Semakin banyak penonton datang dari jarak ribuan mil, dari seluruh gurun timur dan barat, dan suara serta lidah mereka terus-menerus terlontar. Kebanyakan dari mereka dikejutkan oleh pertahanan Istana Surgawi, yang dapat menahan senjata kekaisaran, dan yang penghalangnya sangat mendominasi. Diam-diam, malam tiba, dan suara gemuruh terus berlanjut. Yang bisa dilihat adalah pemboman senjata kekaisaran tidak sekuat sebelumnya, dan kekuatannya juga lebih lemah lebih dari 1 poin. Melihat orang-orang klan iblis lagi, dari leluhur klan iblis hingga tentara iblis klan iblis, wajah mereka semua pucat dan aura mereka tampak tidak teratur. Seperti yang dikatakan naga awan, kekuatan senjata kekaisaran sangat menghancurkan, dan konsumsinya sangat besar, dan mereka tidak dapat mendukungnya. Sialan, dari mana ada begitu banyak batu origin untuk menopang penghalang? Seorang jenderal dewa dari suku iblis mengutuk dengan marah, dan cahaya iblis di sekujur tubuhnya meredup. Aku telah berjuang begitu keras hingga darahku mengering. Mereka tidak akan jauh lebih baik, dan mereka tidak akan bertahan lama. Jenderal dewa lainnya mencibir. Kembali ke klan untuk mendapatkan batu sumber dan lanjutkan serangan. Raja Iblis mendengus dingin, dengan latar belakang klan iblisku, aku tidak boleh kalah dari istana surgawinya. Wajah leluhur adalah yang paling jelek, bahkan sedikit, mengerikan, seperti setan. Keluarga kecil yang tak terkalahkan adalah Istana Surgawi Mancu Agung. Para biksu yang menyaksikan mengatupkan tangan mereka dan berkata, kamu sangat mampu melawan. Aku mencubit jariku. Jika dipikir-pikir, orang-orang dari klan iblis akan dipukuli hingga menangis. Di puncak gunung, Yamadachi mencubit kumisnya dengan puas. Industri Mancu Agung tersebar di semua kota kuno besar di Xuanhuang, dan pasokan yang terus-menerus benar-benar tak tertandingi oleh klan iblis. Cizi Wu tersenyum santai, kecuali jika hal itu memotong jalur keuangan Istana Surgawi. Klan Iblis. Di Gunung Peri Istana Surgawi, Charlie menarik napas dalam-dalam dan masih berdiri di atas api peri. Saat dia selesai berbicara, dia mendengar suara mendengus dari perutnya. Sebagai manusia, dia tidak sebanding dengan seorang biksu dan harus makan. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Beri aku sedikit, aku lapar. Charlie terbatuk-batuk dan melihat ke arah Yasmin di sampingnya. Hei, kamu lapar. Omong kosong, cepatlah. Panggil aku, Bu, dan aku akan memberimu makan. Ya, panggil aku Bu, dan aku akan membuatkan makanan enak untukmu. Cynthia dan Jessica juga datang untuk membuat keributan. Jangan membuat masalah, aku sangat lapar. Kalau begitu kami tidak peduli. Jika kamu tidak memanggil Bu, aku tidak akan memberimu makanan. Jangan menakutiku, aku akan mencari tempat untuk makan, kata Charlie, dan dia menyalakan api peri. Istana surgawi itu sangat besar, ada begitu banyak orang, kamu tidak perlu memesan makanan kemanapun kamu pergi, dia adalah guru suci. Namun, yang mengejutkannya adalah sebagai tanggapan atas perintahnya, api abadi tidak bergerak dan hanya diam di sana. Kamu sangat bijaksana. Semua gadis tertawa. Peri api juga memiliki kecerdasan. Ia memisahkan seberkas api dan berubah menjadi tangan, membuat isyarat oke. Charlie menggerakkan sudut mulutnya, mengapa menggangguku? Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa pergi. Gadis-gadis itu menatap Charlie dengan mata besar, jangan panggil aku Nona. Saya adalah guru suci. Charlie menoleh ke sisi lain, mengetahui bahwa Ervin ada di sana, pria gendut, beri aku sesuatu untuk dimakan. Oke. Dasar pria gendut, keluar dari sini. Gadis-gadis itu mengumpat dengan tangan di pinggul, mata mereka tampak kanibal. Hehe. Ervin tersenyum dingin setelah ditatap, dan dengan sadar memasukkan kembali makanannya ke dalam tas penyimpanan. Setelah selesai, pria itu berbalik dan lari. Aku sangat senang memiliki saudara laki-laki sepertimu. Charlie mengelus janggut putihnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Kenapa kamu tidak memanggil? Yasmin mengeluarkan buah spiritual dan melambaikannya di depan hidung Charlie. Charlie berhenti ketika dia mencapai mulutnya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah luar gunung dan menutup matanya. Ketika gadis-gadis itu melihat ini, mereka juga melihat ke luar gunung, karena ekspresi Charlie tidak bercanda, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Arah barat laut, Charlie menutup matanya dan bergumam. Sebagai manusia fana, kamu masih bisa merasakan keberadaannya, yang membuatku terkejut. Gadis Hong berjalan mendekat, tapi Charlie perlahan membuka matanya. Ya, itu Cecilia, bisik gadis Hong sambil melihat ke barat laut. Di sudut kerumunan, ada seseorang berjubah hitam, tersenyum galak ke arah surga. Bukankah dia Cecilia?
Dia menyelinap keluar dari gunung spiritual, menyelinap ke wilayah tengah, dan datang untuk menonton pertempuran. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Gadis Hong menghela nafas, dia menggunakan pemanggilan terbalik dan lolos dari pelacakan. Orang suci utara bukanlah lawannya. Tidak banyak orang di Istana Surgawi yang bisa berdiri melawannya. Jangan salahkan kamu, Charlie berkata dengan ringan, dengan cahaya dingin bersinar di matanya yang keruh. Bersambung.